Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat Al-Quran. Tapi apakah boleh orang junub atau orang haid membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ada musibah? Maka kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sani Oye yang kami banggakan, kali ini kami tidak ingin menanggapi ceramah-ceramah Ustaz Wahabi ya. Karena memang mereka itu apa ya teman-teman ya, memang otaknya kayaknya bermasalah. Nah, lebih baik kami ingin berbagi pengetahuan sesuai apa yang sudah kami pelajari di pesantren teman-teman ya. Kali ini kami ingin mengaji kitab Al-Azkar. Ini kitab Al-Azkar. Ini karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatal abror. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa karamati fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa faqahanallahu biddin. Amin ya rabbal alamin. Di kami baca dalam masalah fasal ini teman-teman ya. Faslun ay hadza utawi iki iku faslun siji fasal. Ajma'ah telah sepakat sapa al ulama'u pira-pira ulama ala jawazil zikri ing atasi bolehnya zikir bil qalbi kelawan hati wal lisani sekaligus dengan lisan. Boleh zikir dengan hati maupun lisan lil muhdithi bagi orang yang berhadas, wal junubi dan bagi orang yang junub, wal haidi dan bagi orang wanita yang haid, wan nufasai dan orang wanita-wanita yang bernifas. Jadi ulama sepakat bahwa zikir dengan hati dan lisan itu boleh bagi orang yang hadas, bagi orang yang junub, bagi wanita yang haid maupun wanita yang nifas. Mereka boleh untuk zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri was sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai wa ghairi dzalika. Dan itu berlaku zikir yang diperbolehkan bagi orang yang hadas maupun orang junub atau orang haid atau wanita-wanita yang nifas. Itu diperbolehkan zikir apabila zikirnya berupa tasbih, subhanallah, 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 atau wa tahlil, atau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua teman-teman ya, boleh. Wa tahmidi dan tahmid, membaca alhamdulillah. Wa takbiri dan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh teman-teman ya. Wad du'ai, atau berdoa dalam keadaan hadas, berdoa dalam keadaan junub, berdoa dalam keadaan haid, berdoa dalam keadaan nifas, boleh-boleh saja. Wa ghairi dzalika, ataupun sejenisnya. Namun ingat teman-teman, walakinna qira'atal Qur'ani haramun, akan tetapi membaca Al-Qur'an itu haram alal junubi, bagi orang yang junub, wal haidi wan nufasai. Baca Al-Qur'an itu diharamkan bagi orang yang junub. Jadi orang junub jangan sampai ngaji Al-Qur'an. Kemudian wal haidi, begitu juga wanita haid jangan ngaji Al-Qur'an. Wan nufasai, atau wanita yang sedang nifas, haram ngaji Al-Qur'an, haram teman-teman ya. Sawa'un qara'a qalilan aw katsiran. Ini hatta ba'da ayat katanya, baik dia itu ngaji sedikit atau banyak, bahkan sebagian ayat saja, haram bagi orang junub, bagi orang haid atau wanita nifas, haram ngaji Al-Qur'an, baik yang dibaca itu sedikit atau banyak atau sebagian ayat, diharamkan oleh para ulama teman-teman ya. Namun wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'ani 'alal qalbi min ghairi lafzin, tetapi boleh ngaji Al-Qur'an, ijra'ul Qur'an, ketika dibaca di hatinya saja tanpa dilafadzkan. Jadi ngaji Al-Qur'an di hatinya, contoh di hatinya ngaji Yasin, contoh di hatinya apa ya, jangan Yasin teman-teman ya, takut dibilang bid'ah. Atau ngaji Al-Baqarah lah teman-teman ya, atau ngaji surat Al-Ikhlas di hatinya, boleh. Kalau ngaji di hati boleh, tapi jangan sampai dilafadzkan. Kalau ini berlaku bagi orang yang junub ya, bagi orang haid atau nifas.
Tapi kalau ngaji Al-Qur'an ngaji Al-Qur'an di hatinya, ya boleh-boleh saja, no problem, la ba'sa. Wa kadzalika an-nadharu fil mushafi. Itu. Wa indaru 'alal qalbi. Begitu juga melihat mushaf boleh dan dibaca di hati. Ini teman-teman ya, seumpama ini mushaf. Ngajinya di hati boleh, nggak sampai haram, tapi jangan dipegang mushafnya teman-teman ya. Kalau Anda junub atau haid atau nifas, jangan dipegang, cukup dilihat aja. Bacanya di hati. Kalau sampai dilafadzkan haram. Itu teman-teman. Kemudian qala ashabuna. Lah, tapi ada masalah teman-teman ya. Kan biasanya tidak disangka tanpa kita sangka, terkadang ada orang yang mati, kemudian ada pengumuman innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kadang kita ini kan juga innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita pada waktu itu junub teman-teman. Dan kita tahu bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah surat Al-Qur'an kan, bagian dari ayat Al-Qur'an teman-teman. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat Al-Qur'an. Tapi apakah boleh orang junub atau orang haid membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ada musibah? Maka kita lanjut. Qala dawu ashabuna, piro-piro ashab kita yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, wa yajuzu dan boleh lil junubi bagi orang junub, wal haidi dan bagi orang haid atau wanita haid, apa sing yajuzu, fa'ilnya lafaz yajuzu ayyakula. Ayyakula ini yakula ini asalnya yakulani, dikarenakan kemasukan huruf an yaitu amil nasab teman-teman, akhirnya nunnya dibuang ya. Nunnya dibuang, ini termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Gimana itu di dalam alfa itu apa itu teman-teman dalilnya af'alul khamsah itu sudah wa hadfa lil jasmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah itu. Jadi kalam takuni litarumi madlamah itu. Ada itu teman-teman, waj'al linahwi yaf'alani nuna raf'an wa tada'ina wa tas'aluna wa lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah itu. Itu ada kan teman-teman ya. Jadi nunnya af'alul khamsah ketika dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jazm harus dibuang. Begitu juga lafaz yaqulani, ini karena af'alul khamsah teman-teman yang asalnya yaqulu yaqulani. Nah itu yaqulani nunnya dibuang, akhirnya jadi ayyaqula. Wa yajuzu dan boleh lil junubi wal haidi apa ayyaqula, yaitu ngucap sapa al junub wal haid indal musibati, ketika ada musibah ngucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini teman-teman bagian dari surat Al-Qur'an kan, ayat Al-Qur'an. Tetapi boleh bagi orang junub membaca ini, asalkan ini nanti teman-teman ya, asalkan jangan diniati baca Al-Qur'an. Jangan diniati baca Al-Qur'an, boleh. Tapi kalau diniati ngaji Al-Qur'an haram. Itu teman-teman ya. Wa inda rukubi dabbati, atau ketika kita ingin menaiki kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini boleh. Asalkan tadi jangan niat ngaji Al-Qur'an. Gitu. Wa inda du'ai, atau boleh juga orang haid atau orang junub atau orang nifas itu teman-teman untuk membaca doa dengan doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan ayat Al-Qur'an. Tetapi boleh idza lam yaqsida bihil Qur'ana, apabila orang junub atau orang haid tadi tidak bermaksud ngaji Al-Qur'an, maka boleh teman-teman. Nah gitu. Atau walahuma ayyakula bismillah walhamdulillah idza lam yaqsidal Qur'ana. Itu sawaun qasada adzikra aw lam yakun lahuma qasdun wala ya'thamani ya'thamu ya wala ya'thamani illa idza qasada al-Qur'ana. Gitu. Jadi boleh orang haid, orang junub, orang nifas boleh membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun itu ayat Al-Qur'an, tapi dengan syarat jangan niat ngaji Al-Qur'an, tapi hanya berdoa itu aja, atau tabarruk itu aja, atau mau makan bismillah. Nah, ini kan bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat teman-teman ya, ayat.
tetapi jangan diniati baca ayat Al-Quran, jangan kalau pada waktu junub itu, maka diperbolehkan karena apa ya, niatnya bukan ngaji Al-Quran. Begitu juga ketika Anda itu orang junub sama Maya jatuh innalillah. Nah, innalillah itu kan Al-Quran, tapi bukan niat kita untuk ngaji Al-Quran, maka boleh gitu loh. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa faqahanallahu fid din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.